Tapi ini ada pertanyaan juga yang menggelitik nih Pak, salah satunya. Ada pertanyaan juga menggelitik, tadi kan mengacu pada omongan Pak Donald di awal bahwa investasi itu kan ada tiga hal yang perlu ini adalah mempelajari fundamental perusahaan secara keseluruhan, juga salah satunya Pak tadi yang disebutkan. Tapi ada juga satu sisi orang lain yang berpikir bahwa value investing udah mati atau sudah tidak berlaku lagi saat ini itu karena adanya bandarmologi nih Pak. Saya yang penting ngomongin tentang bandar deh, segala macam. Pendapat Pak Donald nih Pak, kira-kira menurut Pak Donald seperti apa nih Pak, kira-kira? Iya, bandarmologi ya. Saya sih nggak mendalami ya, cuman jadi sebuah saham akan bergerak jika ada dana besar masuk, ya kan? Jika dana besar masuk, dan itu mungkin orang menyebutnya bandarmologi. Ya. Ada harga saham yang naik karena aspek fundamental, ya kan? Fundamentalnya tadi ada value-nya, ya ada value-nya. Apakah dia growing, apakah dia cyclicals, ya waktunya berubah sekarang dari bawah jadi atas, gitu kan? Atau dia turn around, atau ada set place, ada faktor fundamentalnya yang menggerakkan. Jadi ada kinerja bahwa saham yang kinerjanya bagus akan dihargai pasar dengan harga yang bagus. Itu yang saya percayai lah, ya kan. Tapi memang ada saham-saham yang kemudian fundamentalnya tanda tanya, tapi kenaikan harganya itu difabrikasi karena story-story, ya kan, story-story gambaran masa depan bahwa akan terjadi sesuatu yang indah ya terhadap saham ini, ya kan. Misalnya dulu zaman COVID kita ingat ya kan, bahwa saham-saham farmasi itu akan mendapatkan keuntungan karena jualan vaksin. Bayangkan berapa ratus juta orang Indonesia ya kan divaksin, marginnya berapa sekali vaksin. Pas kemarin diluncurkan mau bayar yang protes, nggak jadi. Dulu waktu ceritanya kan kita ingat ya, bayangkan keuntungannya ya. Sama sekarang misalnya bank digital ya. Wah, ini keuntungannya akan luar biasa ya kan, bank digital. Tapi nanti kita lihat realitasnya apakah sama dengan vaksin ya kan? Atau itu hanyalah sebuah fabrikasi story ya, ilusi yang ditawarkan kepada publik sehingga kemudian bisa menggerakkan harga sahamnya, tapi pada saat nanti realitinya seperti apa, ya tentu dia akan kembali normal ya ke harga wajarnya. Berarti memang sebenarnya tuh ada unsur sedikit spekulasi ya kalau disebut ya, padahal kalau dengan cara seperti itu kan bukan investasi ya Pak. Bapak gimana Ya, Pak? Pendapat Bapak? betul. Jadi emang itulah yang selalu diingatkan ya oleh para guru-guru besar kita nih ya, dari Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch ya. Hati-hati ya, Anda itu investor bukan spekulan ya. Tapi memang industri ini sebagian besar digerakkan oleh spekulasi, ya kan. Jadi emang bursa saham itu secara apa ya, bisnis model ya, di mana para pelakunya mendapatkan keuntungan jika tingkat spekulasinya tinggi. Nah, hati-hati aja gitu ya, hati-hati aja. Ya, karena kan pasar tuh kadang-kadang bergerak sebelum kejadian ya, memang satu langkah di depan sebelum kejadian. Kenapa kalau boleh disimpulin berarti value investing itu tetap ada, cuman kita mesti tahu juga karena penilaian tiap perusahaan beda-beda. Nah itu mungkin yang perlu kita fokus ya. Jadi nggak bisa perusahaan yang ini dipakai penilaian, mau kita nilainya pakai perusahaan yang sana gitu. Jadi semua perusahaan nggak bisa disamain, kita mesti kenal dulu cara nilainya gimana gitu kali ya Pak. Ya, kita kenali bisnisnya, ya kan? Pahami bisnisnya, itu kan. Terus dia masuk ke kategori yang mana tadi kan? Di antara 6 kategori itu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa perusahaan ini bagus, tapi ternyata dia udah di mature,
levelnya mature. Pertumbuhannya udah mulai melambat. Ya kan? Kita pikir dia bagus, ya kan? Kalau mau kita lihat misalnya yuk nabung saham, ya kan? Mulai dari 2017 masuk ke blue chip. Banyak blue chip itu bukannya menguntungkan, malah justru turun harganya ya. Banyak lah, mungkin cuman saham-saham banking yang blue chip ya, yang kemudian bisa menawarkan keuntungan yang signifikan, misalnya dari 2017 sampai 2021 ini ya. Tapi ada banyak saham-saham big caps yang kemudian itu harganya turun ya. Jadi emang kita harus tahu model bisnisnya, dia ada di posisi mana. Kemudian ya kita juga harus identifikasi resikonya ya, sehingga kemudian kita bisa aware dengan berbagai potensi situasi. Oke, berarti kan kalau kita ngomongin berarti kan intinya itu adalah kita justru mau itu kita sebut dengan apa istilahnya tadi ya, apa bandarmologi lah atau apapun, yang penting kita harus mengetahui dulu ya Pak tadi model bisnisnya, berarti pahami tentang perusahaannya. Jadi kita tahu apa yang ke depan mungkin akan justru malah kita udah tahu duluan mungkin ya Pak ya untuk value-nya atau apanya tadi dimaksud ya Pak, mungkin pada dasarnya ya Pak. Jadi semua saham yang kinerjanya baik itu akan dihargai pasar. Punya nilai sendiri ya Pak? Ya, punya nilai sendiri ya. Yang baik itu kan kinerjanya ya, tentu ada peningkatan dari sebelumnya ya kan. Tentu juga GCG perusahaan ya kan. Itu juga dihargai oleh pasar ya kan. Prospek dia juga ke depan bagus, ya itu juga akan dihargai pasar. Nah, semua saham yang kinerjanya kurang baik, ya itu juga akan dihukum pasar. Oke. Berarti kan kalau kayak gitu kan berarti ada selama kitanya nggak yakin atau nggak paham, lebih baik kita nggak usah masuk ya Pak ya. Artinya kan lebih ke spekulasi berarti itu ya Pak. Iya. Poinnya ke sana ya Pak. Betul. Jadi bermain hanya soal bandarmologi ya, menurut saya terlalu riskan, spekulan. Kita masuk tanpa mengetahui bisnisnya, hanya karena harganya naik, ya kan? Harganya naik, kemudian kita masuk, dan itu seringkali juga menjadi jebakan ya. Ada banyak orang yang sudah terjebak lah kasus-kasusnya. Jadi lebih baik dihindari. Tapi sah nggak kita sebagai seorang value investor Pak ini Pak bicara tentang bandarmologi, misalkan jadi contohnya apa ada yang ngumpulin nih, atau enggak misalkan si direkturnya sendiri ngumpulin, itu sebenarnya sah-sah aja nggak sih Pak? Atau bahkan jadi poin penting nggak Pak itu Pak kadang-kadang? Iya, selama pertama kan fundamentalnya kita ngerti bisnisnya, kita ngerti perusahaannya, ngerti dia ada di posisi di mana, ya kan? Di antara tadi 6 itu kan dia ada di posisi mana, dan dia akan mengarah kemana, itu yang paling utama. Tapi kemudian ada informasi tambahan yang memperkuat, dan itu selalu juga diulang-ulang oleh Warren Buffett, oleh Peter Lynch ya. Kalau ada orang dalam yang beli, ya kan, atau perusahaannya itu buyback, itu selalu hal yang positif, ya kan. Jadi atau misalnya ya, tentu siapa yang beli juga kadang-kala kan. Perilaku bandar juga kita nggak bisa tebak ya. Mereka mungkin punya caranya sendiri untuk mengelabui kita, ya kan? Apakah dia tuker-tukeran barang, ya kan? Yang satu beli, yang satu jual. Ya saya nggak ngerti lah. Tapi kalau ada orang dalam yang beli, itu selalu hal yang positif. Apalagi indikator ya mungkin ya. Berarti kalau ada yang ngumpulin barang juga itu jadi indikator yang baik ya Pak ya. Indikator yang baik karena mereka ngerti semua informasi kan, bahwa ada sesuatu yang baik akan terjadi di depan. Kira-kira sinyalnya gitu kan. Karena kan kita mungkin ada yang kita nggak tahu, tapi mereka bisa lihat itu ya Pak. Betul. Jadi nilai itu yang kita nggak bisa ukur, tapi mereka tahu, makanya dia masuk duluan ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya tekniknya nggak salah, cuma harus didalami sama teknik yang benar ya Pak ya. Seperti ya, kita mengenal juga perusahaannya ya. Harus mengenal perusahaan yang fundamentalnya first ya. Baru kemudian informasi seperti itu akan jadi informasi tambahan ya, pendukungnya. Oke, menarik Pak. Tadi kita sudah bicara tentang bandarmologi ya Pak. Misalnya di value investing sudah mati katanya kan, terus bandarmologi kan gimana nih gitu penekannya. Katanya zaman sekarang mah zamannya bandarmologi, value investing mah bukannya
zamannya lagi, ternyata kan bisa dijawab ya Pak ya. Nah, Ya. Ini ada pertanyaan juga Pak, menggelitik Pak. Mungkin yang banyak yang juga masuk ke saya nih Pak. Salah satunya tuh tentang Warren Buffett, gayanya Warren Buffett dengan gayanya Cathie Wood Pak.